di Quran surat Maryam ini kita akan mendatangi neraka, melewati di atasnya, dan tentu sesuai dengan amal yang kita lakukan di dunia inilah. Nah, jamaah rahimakumullah, kita akan bicara tentang neraka, gambaran tentang neraka yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Dan ini merupakan bagian dari rukun iman yang kelima. Beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Yang nanti tentu prosesnya sangat panjang. Fase yang lalui sangat panjang. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau kita bicara neraka, maka Allah jelaskan waji'a yauma idzim bi jahannam. Yauma yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Kita sering dengar ayat itu. Dan pada hari ini diperlihatkan neraka jahanam. Dan pada hari itu ingatlah manusia. Oh, jahanam. Pernah kita kaji dulu di dunia. Oh, jahanam. Ingat akan perbuatan amal-amal kita di dunia. Akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Sudah, ketika sudah ditampakkan, diseret neraka jahanam itu oleh 70.000 malaikat yang memegang 70.000 tali yang mengikat jahanam. Yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfa zimam. Neraka itu pada hari kiamat akan didatangkan. Ketika kita sedang kumpul di padang mahsyar, lalu diseret. Neraka itu mendekati kita, dipegang oleh malaikat yang jumlahnya per tali kekang itu 70.000 malaikat. Ma'a kulli zimam sab'una alfa malikin yajurrunaha. Jahanam didatangkan memiliki 70.000 tali kekang. Pada setiap tali kekangnya dipegang oleh 70.000 malaikat. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi total malaikat yang narik jahanam itu menuju kepada penduduk mahsyar 4,9 miliar. Jadi bisa dibayangkan alangkah gedenya jahanam itu. Diikat dengan tali kekang yang jumlah talinya 70.000. Satu tali dipegang oleh 70.000 malaikat. Nah, jamaah rahimakumullah, di saat kita sedang kumpul berdiri pada mahsyar lalu didatangkan jahanam. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Menggelegak suaranya, melengking, dan dia bisa bicara. Dia makhluk Allah. Jamaah rahimakumullah, dari situ aja keadaannya sudah sangat mengerikan. Jamaah rahimakumullah, kemudian bicara tentang profil gambaran neraka, inilah tempat yang paling buruk kata Allah Subhanahu wa taala, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Karena nanti hanya ada dua pilihan, surga atau di neraka. Nah, jamaah rahimakumullah, dan neraka itu telah ada. Jadi jangan dikatakan nanti nunggu kiamat tiba. Neraka telah Allah ciptakan, surga telah Allah ciptakan dan bersifat kekal. Tentu berbeda dengan Allah. Allah ada tanpa didahului dengan tiada. Sementara neraka, surga dulu tidak ada lalu Allah ciptakan. Dan pemahaman kita, akidah kita tentang neraka dan surga bersifat kekal. Setelah Allah ciptakan, dia akan ada terus menerus. Karena hati-hati, ada sebagian yang punya keyakinan bahwa neraka itu fana, tidak akan kekal. Setelah semua disiksa, kemudian lama masa penyiksaannya sesuai dosa, kemudian dikeluarkan semua masuk surga, lalu neraka dihancurkan. Itu tidak benar keyakinan pemahaman seperti itu.
Kenapa jamaah rahimakumullah? Karena ada orang-orang yang kekal abadi selama-lama-lamanya. Kita sering baca suratnya itu, ayatnya itu, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, kita sering dengar surat Al-Bayyinah itu ya. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi keyakinan kita, akidah kita, neraka sudah ada dan bersifat kekal. Kemudian jamaah rahimakumullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah pernah ditampakkan oleh Allah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ditampakkan tentang surga dan neraka. Kali ini kita bahas neraka. Kata Rasulullah, uritun nar. Diperlihatkan kepadaku tentang neraka. Fa innahu aktsaru ahlihan nisa'u yakfurna. Ternyata aku dapati kebanyakan penghuni neraka itu, maaf ini, wanita. Fa idza aktsaru ahlihan nisa'u yakfurna. Wanita-wanita yang ingkar. Ibu-ibu nggak usah grogi ya. Karena memang wanita jumlahnya lebih banyak dibanding pria. Bukan itu alasan, itu salah satu, tapi kita lihat. Sahabat tanya, ayakfurna billah, ya Rasulullah, apakah para wanita itu ingkar kepada Allah? Tidak, kata Rasulullah. Secara umum wanita itu lebih taat kepada Allah. Kalau kita lihat para wanita itu lebih banyak salat sunnahnya, baca Qur'annya. Secara umum seperti itu di sekitar kita. Ngajinya aja ibu-ibu ini saya lihat banyak yang seminggu 3 kali. Anda udah kayak minum obat. Ya, Jumat dress code-nya hijau ya. Kemudian ada pengajian Sabtu, dress code-nya pink, tasnya pink, jilbab pink. Itu ada bajunya, dia menyesuaikan loh. Tapi saya nggak sarankan itu ya. Saya di Lampung Utara bilang berhenti lagi lah. Ngaji harus seragam-seragaman. Kasihan orang miskin nggak mampu beli seragam. Kecuali dikasih gratis gitu. Kalau urusan taat enggak. Maka ketika sahabat tanya, ayakfurna billah, apakah mereka kaum wanita itu ingkar kepada Allah? La, tidak. Tapi apa penyebabnya mereka diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah paling banyak menjadi penghuni neraka? Kata Nabi, yakfurnal asir wa yakfurnal ihsana. Mereka itu suka ingkar kepada suaminya dan ingkar kepada kebaikan suaminya. Dalam tanda petik kata ulama hadis, mereka itu suka ngebantah sama suaminya. Suaminya hanya mengatakan 4 kata. Dek, jadi nggak kondangan hari ini? Jawabannya 1 paragraf. Jadilah, kan sudah saya bilang dari kemarin, kita mau berangkat. Suaranya melebihi kerasnya suara suami. Suaminya 1 kalimat, dia sering jawab 1 paragraf. Suka mengingkari, ingkar, bantah, suka ngebantah. Wa yakfurnal ihsana, suka menghilangkan kebaikan suaminya. Ini hadisnya begitu. Wa yakfurnal ihsana. Apabila engkau berbuat baik kepadanya setahun penuh, nggak pernah menyakitinya, mengecewakannya, lalu kamu lakukan 1 kesalahan saja, maka seluruh kebaikanmu itu hilang. Dia katakan, summarat minka syai'a. Aku nggak pernah mas melihat kamu berbuat baik sama aku. Kamu ini jahat terus. Kamu ini lebih dekat sama keluargamu. Kamu ini nggak peduli sama keluargaku. Nah itu ungkapan-ungkapannya. Nah, jamaah rahimakumullah. Tapi hadis ini berarti kepada para wanita untuk berhati-hati. Nah jamaah rahimakumullah, di neraka tadi dikatakan sudah ada dan bersifat kekal, tidak dijauhkan lagi. Ada penjaga-penjaganya, jelas. Lapas rutan aja ada penjaganya, apalagi neraka. Penjaga-penjaganya itu adalah para malaikat yang keras, yang tidak pernah mendurhakai apapun perintah Allah kepada mereka. Yang sering kita dengar itu At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun sidadun la ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Wahai orang-orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari azab api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Nanti dalam ayat yang lain termasuk bahan bakar neraka itu bangsa jin. Yang penjaga-penjaganya malaikat yang keras. Malaikat yang kasar. Jamaah kita ini diperlakukan kasar aja nggak nyaman oleh manusia. Punya tetangga misalnya kasar, ngomongnya ketus, nyelekit, nggak nyaman. Punya kawan yang sifatnya kasar, nggak nyaman. Nanti penjaga neraka itu malaikat-malaikat yang keras dan kasar, yang senantiasa mentaati apa yang Allah perintahkan kepadanya, tidak pernah mengingkari sedikit pun. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi ada para penjaganya. Kemudian ada pintu-pintunya. Secara umum dijelaskan ada 7 pintu neraka itu. Beda dengan surga, surga 8 pintu. Kenapa Allah ciptakan surga lebih banyak pintunya dibandingkan dengan neraka yang hanya 7? Kata ulama Quran menjelaskan itulah wujud nyata dari rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih besar dibandingkan dengan kemurkaannya. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi Allah menjelaskan bahwa neraka itu punya 7 pintu yang masing-masing pintu telah disiapkan untuk golongan-golongan tertentu sesuai dengan dosa dan maksiat yang dilakukannya. Begitu pula surga. Kita paham surga itu 8 pintu sesuai dengan amalan-amalannya. Ada babur rayyan, pintunya spesial untuk ahli puasa. Ya, ada babus sedekah, orang yang suka sedekah lewat sini. Ada babus shalah, orang yang senang dengan sembahyang, dengan salat, fardu, sunnah. Ada babul jihad, orang yang membela agama Allah meninggal mati di medan perang. Ada babul birrul walidain, orang yang berbakti kepada orang tua. Dan inilah pintu surga yang paling tengah. Al-walidu a'wabil jannah. Fa'in si'ta fa'adik zalikal bab awih fazhu, kata Nabi. Maksudnya apa? Ada pintu surga yang paling tengah, yakni berbakti kepada orang tua. Kata Rasulullah SAW, pintu surga yang paling tengah itu adalah pintu surga yang didapatkan dari orang-orang yang berbakti sama orang tuanya. Terserah kepada kalian, kata Rasulullah. Apakah kalian akan memanfaatkan pintu surga itu dengan cara berbakti kepada orang tua atau kalian akan mengabaikannya? Dan itulah kata Imam Al-Baidawi, pintu surga yang paling menyenangkan, yang paling indah, yang paling lapang, yang paling mudah untuk dilewati dengan bakti sama orang tua. Cukup sholat 5 waktu, puasa Ramadan, nggak usah sholat tahajud kalau nggak sempat, nggak usah puasa sunnah. Kenapa? Fokus ngerawat orang tua. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi neraka Allah jelaskan ada 7 pintunya. Wa inna jahannam la mau'iduhum ajma'in la hasabatu abwabi kulli babim minhum juz'um maksum. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka semuanya. Para pengikut hawa nafsu, pengikut setan. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Nah, jamaah rahimakumullah, pada poin ini rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih besar dibandingkan dengan kemarahan, kemurkaan Allah. Buktinya pintu surga 8, pintu neraka 7. Nanti namanya kita insya Allah hafal ya. Ada Sa'ir, ada Lazo, ada Hutamah, ada Hawiyah dan seterusnya. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian gambaran neraka itu bahwa di dalamnya ada rantai, ada belenggu dan ada cambuk besi yang disiapkan untuk para penghuninya. Jamaah rahimakumullah,
Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalu wa sa'ira. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka sambil mereka diseret dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar di dalamnya. Kemudian walahum maqami'u min hadid, bagi mereka ada cambuk-cambuk dari besi, Al-Hajj 21 dan seterusnya. Disiapkan peralatan untuk menyiksa penduduk neraka. Nah, jamaah rahimakumullah, diseret ke dalam air yang sangat panas, dan panasnya api neraka itu 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Kita keinjak puntung rokok aja nggak pakai alas kaki loncat. Panasnya api rokok seberapa? Loncat kita. Nanti api di neraka itu 70 kali lebih panas dari api yang digunakan dalam kehidupan keseharian kita. Rasulullah menjelaskan, narukum hadhihi ma yuqadu banu adam juz'un wahid min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang dinyalakan anak cucu Adam yang kita pakai dalam keseharian itu adalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api Jahannam. Hadis Bukhari Muslim. Artinya kalau dibalik kalimatnya, panasnya api neraka itu 70 kali lipat lebih panas dari api dunia. Kata Rasulullah, dipanaskan 1000 tahun oleh Allah. Pertama, neraka itu apinya berwarna merah. Lalu dipanaskan 1000 tahun lagi, apinya berwarna putih seperti api orang gelas. Lalu dipanaskan 1000 tahun lagi, apinya berwarna hitam gelap gulita. Jamaah rahimakumullah, panasnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, kata Rasulullah, "Lau kana fi hadzal masjid mi'ati alfi aw yaziduna fi rijalin min ahlin nar fatan fasafa asabahum nafsi la tarakal masajid wa man fi." Kalau seandainya di masjidku ini, di Masjid Nabawi, ada 100.000 orang atau lebih lagi kumpul di masjid kayak kita inilah. Tapi jumlahnya banyak, 100.000 atau lebih kata Nabi. Kalau seandainya di masjid ini, di Nabawi, Masjid Nabawi di kota Madinah, kumpul 100.000 orang atau lebih, lalu datang seorang laki-laki ahli neraka, penduduk neraka. Dia dikeluarkan dari neraka, lalu dia bergabung duduk di Masjid Nabawi, duduk bareng-bareng kita. Ketika dia mengeluarkan napasnya, maka seluruh 100.000 orang atau lebih itu terbakar saking panas uap dari hidung napasnya itu. Bayangkan jamaah rahimakumullah. Jadi panasnya itu seperti itu gambarannya kata Nabi. Kumpul 100.000 orang atau lebih, didatangkan satu orang penghuni neraka ikut kumpul di situ, lalu dia mengeluarkan napasnya sekali aja, seluruh yang ada di masjid terbakar saking panas napasnya. Dan memang kita diberikan kekuatan. Siapapun yang masuk neraka itu diberikan kekuatan. Kalau hancur disempurnakan lagi, hancur sempurnakan lagi. Dan kita jangan sampai berharap ke sana ya. Tadi habis sholat subuh aja 7 kali kita katakan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungi kami dari neraka, ya Allah, lindungi kami dari neraka. Nah, jamaah rahimakumullah, itu panasnya. Kemudian di samping neraka yang sifatnya panas, hot kata kita, super hot, ada neraka yang sifatnya cool, dingin. Tapi jangan bayangkan dingin lebih nyaman ya. Ini dua ini sama kengeriannya, kedahsyatannya. Jadi ada neraka yang dingin, saking dinginnya memecahkan kulit dan daging-daging penghuninya. Terpecah-pecah saking dinginnya beku. Ini yang disebut dengan neraka Zamharir. Neraka yang sangat dingin. Zamharir. Dalam ayatnya itu dijelaskan muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha samsaw wala zamharira.
Al-Insan ayat 13. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan, cerita kisah tentang penduduk surga. Mereka tidak merasakan dalamnya terik matahari dan tidak pula dingin yang sangat bersangatan. Dingin yang sangat dingin memecahkan kulit dan daging-daging penghuninya. Neraka Zamharir. La yazukuna fiha barda wala saraba illa hamimau wa ghassaqa. Sering kita dengar an-naba itu, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih dan air yang sangat dingin. Ghassaqa kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah air yang busuk yang luar biasa dinginnya tak tertahankan, berasal dari nanah dan keringat penghuni neraka lainnya. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi ada dua tipe, ada dua jenis, ada yang panas yang 70 kali lipat dari panas api dunia, ada yang sangat dingin. Dan dua jenis ini selalu saling menghancurkan, saling membantai. Sehingga neraka sendiri mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, astakanin naru ila rabbiha faqalat rabbi akala ba'di ba'da. Neraka mengadu kepada Rabbnya, kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia berkata, wahai Rabbku, sebagian dariku menghancurkan sebagian yang lainnya. Berantem antara neraka hawiyah yang panas dan neraka zamharir yang dingin. Kemudian kata Allah, fa'azina liha binafasaini nafasin fis sita'i wa nafasin fis shaib. Kalau begitu, aku berikan kesempatan kepada neraka untuk bernapas 2 kali dalam setahun. 1 kali bernapaslah neraka zamharir yang mengeluarkan hawa yang sangat dingin, dan itulah dingin yang paling dingin kata Nabi SAW, sehingga saking dinginnya kita yang berada di bumi ini sering kita dapati ada waktu-waktu yang sangat dingin. Walaupun terkadang bukan musim hujan. Ada yang mengatakan kita pasti merasakan, kok minggu-minggu ini dingin betul ya? Iya, menggigil saya. Uap napas dari neraka zamharir yang Allah beri kesempatan bernapas sekali dalam setahun. Kemudian kata Rasulullah, diberikan juga kesempatan bernapas kepada neraka yang panas, maka itulah panas yang paling panas. Kita sering merasakan setahun sekali itu ada hari-hari yang sangat panas. Kita jadi gerah. Kenapa ya? Hari-hari ini panas betul ya. Napas dari neraka yang sangat panas itu sampai kepada bumi, kita yang tinggal di bumi ini merasakan panasnya. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi diberikan kesempatan untuk mengeluarkan napasnya, dan hanya Allah yang tahu di mana letak neraka itu. Tapi uap panasnya, uap dinginnya ketika dia bernapas, kita di bumi merasakannya. Kok panas betul ya berapa hari ini? Gerah saya, iya. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian tadi kita bicara tentang panas, ada neraka yang sangat panas, ada sangat dingin, dan berikutnya bahan bakarnya. Bahan bakarnya secara umum 3. Yang pertama manusia, yang kedua batu, yang ketiga jin. Jadi bahan bakarnya, ini tubuh kita ini ternyata kalau dibakar mengeluarkan minyak, lalu menyebabkan terjadinya panas yang berkobar-kobar. Badan kita ini kalau dibakar ternyata mengeluarkan panas yang luar biasa. Kemudian batu, nggak usah bicara tentang batu menjadi bahan bakar neraka. Batu dunia saja, batu bara itu dibawa dari Tanjung Enim sana, Palembang ke Panjang, sering kita lihat gerbongnya itu menyala, berkobar-kobar apinya, percikan api dari gerbong itu. Padahal situasi hujan dari Palembang sampai Lampung
hujan, tapi api batu bara itu tetap nyala aja sampai panjang sana. Itu gambarannya. Panas batu itu. Batu itu kata sebagian ahli kimia baru meleleh kalau dipanaskan dengan suhu 6.000 derajat Celcius. Tapi jangan dicoba ya, pulang pengajian ambil batu gunung sebelah mau saya bakar dulu ini. Kapan melelehnya? Usah ya. Nah, habis nanti kompornya apa gasnya. Nah, jadi itulah bahan bakar neraka yang dalilnya kalau yang tadi jelas. Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Tapi juga di ayat lain bahan bakar neraka itu adalah jin, bangsa jin yang kafir. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama khataba. Quran surat Jin ayat 15. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, ini surat bicara tentang bangsa jin. Walaupun kalimat dikatakan orang-orang itu maknanya bangsa jin. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran bangsa jin maksudnya, maka mereka akan menjadi kayu api neraka jahanam. Jadi tiga itulah bahan bakarnya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kedalamannya. Kalau surga itu makin ke atas levelnya, makin istimewa fasilitasnya, makin nikmat. Surga itu kata Rasulullah mi'atun darajah, 100 derajat, 100 tingkatan. Jarak 1 derajat dengan derajat kedua 500 tahun perjalanan. Surga itu jamaah. Jadi kalau kita nggak dapatkan kayaknya agak gimana ya. Ada 100 derajat, 100 tingkatan, jarak 1 tingkatan dengan tingkatan berikutnya 500 tahun perjalanan. Tebalnya dalam ayat dikatakan sama 500 tahun perjalanan. Surga bertingkat-tingkat, dalam 1 tingkatnya pun bertingkat-tingkat keadaannya, bertingkat-tingkat fasilitasnya. Persis di dunia ada orang yang sabar, bertingkat-tingkat kesabarannya. Ada orang ahli ibadah juga bertingkat-tingkat ibadahnya. Ada orang yang qanaah bertingkat-tingkat juga. Maka 1 derajat surga bertingkat-tingkat. Dalam 1 tingkatan itu ada level-levelnya lagi. Dan yang paling tinggi ya Firdaus yang ke-100. Kalau makin ke atas, makin tinggi, makin nyaman, makin mewah, makin lux dalam tanda petik fasilitasnya, maka neraka makin ke bawah makin dahsyat azabnya. Makin ke bawah makin dahsyat. Beda-beda juga, orang kafir sekalipun itu beda-beda azabnya sesuai dengan tingkat kekafirannya. Jamaah rahimakumullah. Orang Islam yang berdosa, yang nggak sempat tobat, dia juga ke neraka. Berbeda-beda pula kedudukannya. Nanti dikatakan bahwa penghuni neraka yang paling ringan azabnya adalah dipakaikan sendal yang punya tali, sendal jepit. Lalu panasnya sendal itu naik ke betis, ke paha, ke perut, ke dada, ke kepala, mendidih otaknya. Apakah dia mati? Mati itu hanya sekali jamaah. Di dunia inilah kita mati. Kita sering dengar surat Al-A'la dibaca pada hari Jumat dan hari raya itu. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian keadaan mereka mati enggak, hidup enggak, dalam kesengsaraan. Nah, jamaah rahimakumullah, makin ke bawah makin mengerikan azabnya. Itu beda, memang kontradiktif, artinya berlawanan, pelontal betul. Surga makin ke atas makin mulia, neraka makin ke bawah makin hina. Nah, berapa sih dalamnya neraka itu? Karena jangan sampai ada yang berpikir nanti saya ini kan ahli panjat tebing, nanti kaburlah loncat manjat ya.
Saya ini kan juara tiap tahun panjat pinang. Nanti saya cari kayu kabur. Dalamnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isami'a wajbah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadruna ma hadza? Qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala hadza hajarun rumiya bihi finnar munzu sab'ina kharifan fahuwa yahwil finnar al-ana hatta antaha ila qa'riha. Kami pernah bersama Nabi SAW, kata sahabat, kemudian kami mendengar seperti suara benda yang jatuh ke dalam dasar. Nabi tanya, tahukah kalian suara apa itu? Kami jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi, itu adalah batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu, baru sampai dasarnya hari ini. Jadi sebuah batu dilemparkan dari pinggir neraka itu, melayang-layang dia, nunggu 70 tahun kemudian baru batu itu sampai ke dasarnya. Dibayangkan, kita manjat pohon duren 30 meter, loncat paling 6 detik udah nyampe. Ya. Jadi kalau neraka itu dalamnya 70 tahun, benda yang dijatuhkan dari pinggirnya baru sampai ke dasarnya. Bayangkan, Masya Allah. Tadi, di awal tadi kita katakan bahwa Nabi menjelaskan neraka itu diikat oleh 70.000 tali kekang. Yang satu tali kekangnya dipegang 70.000 malaikat. Alangkah besar dalam luasnya. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian apa sih yang disiapkan oleh Allah kepada penduduk neraka? Pertama, minumannya. Kita sering dengar minumannya secara umum 3: darah, nanah, dan air yang mendidih seperti besi yang diencerkan. Nah, ini apa yang Allah siapkan kepada penduduk neraka. Falaisa lahul yauma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Al-Haqqah. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini di neraka, dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Dalam ayat yang lain, Ibrahim ayat 17, yatajarrahu wa la yakadu yusi'uh, dan mereka diberi minum air yang terbuat dari nanah yang mendidih dengan bau yang sangat menyengat. Mereka meneguknya dan hampir-hampir mereka tidak bisa menelannya. Kemudian yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, air yang panas tadi menghancurkan semua isi perutnya dan menghancurkan kulit-kulit mereka. Lalu Allah sempurnakan lagi terus menerus seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Dalam ayat yang lain Al-Kahfi yang sering kita baca, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air yang seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat tinggal yang paling jelek. Jamaah rahimakumullah. Dan spesial untuk orang-orang yang suka khamr, mabuk, minuman keras, apapun sesuatu yang merusak jiwa, lalu dia mati nggak sempat tobat kepada Allah, kelompok ini kata Nabi diberi minuman khusus namanya tinatul khobal. Jadi ini tinatul khobal itu campuran darah, nanah, keringat penduduk neraka dimix jadi satu. Ya. Di blend bukan apa, di mixer gitu ya, campur jadi satu. Itu minuman spesial. Untuk siapa? Untuk orang-orang ahli homer, minuman keras, nggak tobat-tobat, mati nggak sempat tobat. Kalau di dunia minuman khusus ya es boba lah kira-kira ya. Ini di mix jadi satu. Nabi yang menjelaskan dalam hadisnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, minuman, makanannya apa yang Allah siapkan? Kita sering mendengarnya. Buah zakum.
buah zakum. Allah jelaskan, laisa lahum ta'amun illa min dari la yusmin wa la yughni min ju' al-ghasiyah. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Kemudian dalam ayat yang lain, inna sajadataz zakum ta'amun asim kalmuhli yaghli fil butun qalil hamim. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Dia sebagai kotoran minyak yang mendidih dalam perut seperti mendidihnya air yang panas. Ad-Dukhan 43 sampai 46. Sesungguhnya pohon zakum itu pohon yang keluar dari dasar neraka dan mayangnya seperti kepala-kepala setan. Bunganya itu. Innaha syayatun tahruju fi ahlil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. As-Saffat ayat 6465. Jadi Allah menjelaskan makanannya buah zakum. Buah zakum tumbuhan yang tumbuh dari dasar neraka. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Ya nggak ada pilihan lain. Lapar itulah makanannya. Rontok ususnya, hancur perutnya, lalu Allah sempurnakan lagi. Bayangannya, gambarannya kata Nabi, lau anna qataratan min zakum qatarat fi darid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'aisahum. Kalau saja diletakkan di dunia ini setetes buah zakum itu niscaya akan menimbulkan kerusakan yang dahsyat terhadap kehidupan penduduk dunia. Jangankan sebutir buah zakum, setetes aja ditaruh di bumi ini menimbulkan kerusakan yang dahsyat di bumi ini. Itu gambaran dahsyatnya buah zakum. Nabi kita menjelaskan seperti itu. Nah, minuman, makanan, lalu pakaiannya. Pakai apa sih di neraka itu? Saya langsung ke artinya. Quran surat Al-Hajj ayat 19-21. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih di atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Dan untuk mereka ada cambuk-cambuk dari besi. Jamaah rahimakumullah, pakaiannya jelas, makanannya, minumannya. Ya. Kemudian tadi saya katakan penduduk neraka yang paling ringan siksaannya adalah salah satunya Abu Thalib, paman Nabi. Kenapa? Ringan siksaan buat Abu Thalib karena beliau kita tahu merawat Nabi dari umur 8 tahun. Melamarkan Nabi untuk mendapatkan istri Khadijah. Menjaga Nabi dari gangguan kaum kafir Quraisy. Luar biasa jasanya. Tetapi Allah berkehendak lain. Ketika tiba hari kematiannya, Nabi merayunya. Ya pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Hampir-hampir saja mengucapkan kalimat itu. Hanya saja di sebelahnya ada paman Nabi yang lain. Ya, Abu Jahal. Ya Talib, apakah engkau akan keluar dari agama nenek moyang kita? Itu kalau kita baca sejarahnya, nangis kita. Nabi bercucuran air matanya. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah sebagai, katakanlah, penolongmu. Aku akan menjadikan itu di hadapan Allah nanti untuk menolong kamu. Engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai keluar seluruh rohnya, Abu Thalib paman Nabi tidak mengucapkan itu. Padahal jasanya untuk dakwah luar biasa. Maka beliau kata Rasulullah, inna awana ahlin nar azaban Abu Thalib fi rijalaini ni'alani minan riyaqli min humadima'u. Penduduk neraka yang paling ringan siksaannya di neraka adalah pamanku Abu Thalib. Dia memakai 2 sendal dari sendal neraka yang membuat otaknya mendidih karena panasnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jamaah rahimakumullah. Itu yang ringan. Di hadis lain dikatakan seseorang diazab di neraka dipakaikan sendal, panasnya sendal naik ke kepala menjadi otaknya. Dia menyangka akulah orang yang paling tinggi siksaannya, paling keras siksaannya.
di neraka. Padahal dia orang yang paling ringan. Jamaah rahimakumullah, itu profil tentang nerakanya. Lalu kita akan bicara siapa sih penduduknya. Secara umum ada 4 golongan. Yang pertama adalah orang-orang kafir. Yang kedua orang-orang munafik. Yang ketiga kaum musyrikin. Yang keempat orang Islam yang beriman kepada Allah tapi berbuat dosa yang dia nggak sempat tobat kepada Allah. Tapi pada kelompok keempat dia tidak bersifat kekal. Setelah diazab di neraka, melewati masa yang panjang sesuai dengan dosanya, kemudian dia akan dikeluarkan dari neraka. Sementara yang 3 tadi, mereka kekal di neraka. Yang munafik itu yang paling rendah, posisinya di neraka yang terbawah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajalahum nasira. An-Nisa ayat 145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Yang dimaksud adalah munafik i'tiqadi. Munafik itu ada 2 level, 2 tingkatan. Ada munafik amali. Itu kita nggak mungkin lolos dari munafik amali. Munafik level 1. Jika bicara dusta, ya. Jika janji mengingkari, jika diberi amanah dia khianat. Itu munafik amali, munafik level 1. Munafik yang letaknya di neraka paling bawah, munafik i'tiqadi, benci dalam hatinya terhadap syariat Islam. Yang gembongnya, yang paling tokohnya di zaman Rasulullah, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia sholat di belakang Nabi, dia puasa, dia bahkan pernah ikut perang bersama Nabi. Tapi ada kemunafikan. Di belakang Nabi, dia suka ngolok-ngolok syariat Islam. Maka hati-hati jamaah, sering saya sampaikan. Jangan ngolok-ngolok orang berjenggot. Jangan ketemu orang berjenggot, embe. Jangan. Khawatir jatuh ke munafik i'tiqadi. Walaupun kita sholat. Jangan ngolok-ngolok orang pakai celana cingkrang. Banjir dia. Jangan. Perintah Nabi untuk memakai pakaian di atas mata kaki. Kalau kita belum mampu melakukan, nggak usah komen. Khawatir. Nanti kita dikelompokkan kelompok orang-orang yang munafik i'tiqadi. Jadi kalau ada syariat yang belum mampu kita laksanakan, kita nggak usah mencela, merendahkan, menghina. Karena masih sering dia rajin sholat, rajin ibadah. Tapi ngelihat orang berjenggot mulai nampak nggak sukanya. Nggak suka. Kadang sampai tercetus dengan kalimatnya. Kamu ini saya perhatikan udah kayak kambing betul. Oh, na'udzubillah. Nah, jamaah rahimakumullah, itu orang-orang yang kekal, orang kafir, musyrik, orang munafik. Orang Islam selesai masa penyiksaan dia akan dikeluarkan. Ya, tapi jangan berharap masuk ya. Jangan pernah mengatakan seperti artis, nggak apa-apalah masuk neraka ketemu artis idola. Jangan, na'udzubillah. Ada hari ini banyak yang berani mengungkapkan seperti itu. Saya pengen ketemu Madonna dulu lah, ketemu artis idola saya. Ya, na'udzubillah. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan orang-orang yang pernah masuk neraka itu, kalau mereka sudah dikeluarkan habis masa penyiksaan karena ada iman di hatinya, walaupun sebesar biji zarrah ada keimanan, dikeluarkan, tapi ada stempel di keningnya ini. Jahannamiyun, mantan penghuni neraka jahanam. Yang bisa dibaca oleh penduduk surga. Kan ngeri juga, walaupun nggak ngejek lagi ya. Masuk kita ke surga, nah mantan memang ini rupanya. Ya, ada di sini stempelnya di keningnya. Tapi nggak ada yang komen. Orang lihat nggak senyum, biasa aja, cuma tahu aja. Nah, jamaah rahimakumullah, itu ada riwayatnya menjelaskan seperti itu. Nanti kita cek sahih nggak hadisnya itu, bahwa penduduk neraka keluar mereka karena ada iman, kemudian ada stempel di keningnya.
Nah, jamaah rahimakumullah, kita masih lanjut sedikit lagi. Itu penghuninya ya, di 4 golongan itu. Kemudian bagaimana keadaan tubuh mereka? Ada 2 tipe, ada yang sangat besar, ada yang sangat kecil. Siapa yang sangat besar? Kata Nabi, sebesar apa sih penduduknya Allah besarkan tubuhnya? Dirsul kafir au nabul kafir mislu Uhud wa ghizatul jildihi masiratus salat. Gigi geraham dan gigi taring orang-orang penghuni neraka itu seperti gunung Uhud. Satu gigi gerahamnya atau gigi taringnya besarnya sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud yang ada di Madinah itu. Gunung Uhud itu berapa besarnya? Panjangnya 7 kilometer, tingginya 1000 meter lebih. Itu kata Nabi. Kemudian tebal kulitnya sejauh perjalanan 3 hari. Ini hadis sahih riwayat Muslim ya. Dalam hadis lain, geraham orang kafir pada hari kiamat seperti gunung Uhud. Lebar telinganya 70 hasta. Kemudian lengannya seperti gunung Baido. Pahanya seperti gunung Warokon. Dan tempat duduknya di neraka antara saya, kata Nabi, dengan Robazoh. Sekarang kita jelaskan. Apa itu Robazoh? Robazoh itu suatu tempat yang ada di kota Madinah. Kemudian Warokon itu apa? Warokon itu termasuk jajaran gunung Tihamah. Baido juga nama gunung yang ada di Mekah sana. Baido berwarna gunung putih. Gede badannya. Jarak antara 2 ujung pundaknya penduduk neraka itu sejauh perjalanan 3 hari. Yang ditempuh oleh penunggang kuda yang sangat cepat, kata Nabi. Lalu ulama mau berusaha mendapatkan hikmah. Kenapa dibesarkan tubuh penduduk neraka? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, agar mereka merasakan lebih dahsyat dan pedihnya azab neraka itu. Ini tipe pertama, gede-gede. Ya. Kemudian ada yang sangat kecil, seperti semut. Ada. Tipe kedua. Di hadis dijelaskan, orang-orang yang sombong akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti semut kecil dalam bentuk manusia. Berlari-lari ke sana kemari, dia menghindari orang-orang yang gede dalam ketakutan kesengsaraan. Ini ada yang kecil juga. Najam rahimakumullah. Wajah mereka tertunduk, hitam, berdebu, gelap dan muram. Kemudian jamaah rahimakumullah, lalu mereka akan diikat pada tiang-tiang. Al-Quran menjelaskan seperti itu. Kemudian dibakar dari api. Kemudian setiap kali kulit mereka hancur, Allah ganti dengan kulit yang baru. Dan mereka minta keringanan. Dalam Al-Quran dijelaskan, dan orang-orang yang neraka itu berkata kepada penjaga-penjaganya, mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya dia meringankan azab dari kami barang sehari aja. 40 tahun neraka itu menghibah-hibah kepada penjaga neraka. Tolong dulu ngomong sama Tuhanmu, kasihlah kami keringanan. 40 tahun baru dijawab, kata ulama. Nggak ada urusan bahasa, nikmati aja yang dulu kamu ingkari di dunia. Kemudian jamaah rahimakumullah, Allah menjelaskan kalau mereka diberi kesempatan menebus dirinya dari azab neraka, maka siap mereka untuk ngasih anaknya, keluarganya. Kalau di dunia ini anak kita sakit, tahan, kita bilang, nah, biar saya aja yang sakit. Kalau anaknya di penjara, kata bapaknya, biar saya aja daripada anak saya sengsara. Tapi di neraka nanti orang tua akan sanggup mengorbankan istri, anak-anaknya supaya menebus dia dari azab neraka. Bahkan seluruh dunia ini pengen ditebusnya. Dia pengen kalau dia memiliki satu dunia ini ditebusnya supaya dia nggak diazab. Nauzubillah. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Demikian jamaah rahimakumullah sekilas saja tentang neraka. Jadi jangan pernah berpikir mampir sebentar transit, jangan, nauzubillah. Ya. Jangan ikuti. Dari beberapa artis atau tokoh di Indonesia ini mengatakan, nggak apa-apalah ketemu idola saya. Oh, demikian, lebih kurang mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini adalah yang mungkin tidak perlu saya ulas lagi, sama-sama sudah mendengarkan situasi di neraka itu seperti apa dan keadaan di neraka itu seperti apa. Kita masih ada waktu